Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu amma ba'du. Yang saya hormati Albian Fenomida selaku pengasuh dari pesantren Al-Rayban Fida, dan yang kami sayangi keluarga saya, teman-teman saya, dan saudara-saudara saya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan dari jenis saya yang berjudul rangka. Oke. Rangka. Jadi rangka itu berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh yang menopang tubuh. Jadi untuk menopang tubuh, setelah itu melindungi organ dalam, dan tempatnya menempel ke otot yang merupakan alat gerak aktif sebagai dapat menggerakkan tulang. Nah, itu tulang yaitu jaringan lunak yang jadi tulang juga ada yang berfungsi sebagai tempat pembentukannya sel darah, yaitu struktur tulang. Tulang jadi terdapat tulang kompak. Tulang kompak itu adalah yang mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Nah, tulang itu mengeras karena disebabkan oleh mengandungnya zat kapur dan fosfor. Jika serabut elastis itu mempertahankan tulang agar tetap kuat. Yaitu saluran-saluran itu terdapat di tengah tulang panjang dan diisi oleh jaringan berlemak yang disebut sumsum. Jadi sumsum itu ada dua jenis, sumsum merah sama sumsum putih, sumsum kuning. Jadi sumsum. Tulang berada di daerah tulang panjang, bagian ujung di antara tulang spons. Sedangkan sumsum kuning berada di tulang panjang bagian tengah, di sebagian besar berisi lemak. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan. Nah, tulang rawan itu seperti tulang yang belum mengeras seperti kuping. Macam-macam tulang dari sistem rangka. Jadi tulang manusia itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama tulang panjang, contohnya adalah tulang lengan atau humerus. Yang kedua ada tulang pipih, misalnya adalah tulang dada, sternum, dan yang ketiga tulang pendek atau ruas jari. Yang keempat tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebrata. Setelah itu ada yang terakhir, ada perkembangan tulang. Jadi ada pada daun telinga dapat dilihat karena tulang terdapat pada daun telinga adalah tulang rawan. Yang menyebutkan contoh tulang rawan lainnya. Jadi tulang-tulang tersebut akan tetap menjadi tulang rawan sampai manusia menjadi tua. Pada saat menjadi janin, calon bayi yang masih di dalam kandungan itu hampir semua tulang terdapat pada tubuh itu merupakan tulang yang rawan. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang akan mengeras, dan itu pengubahan tulang rawan itu menjadi keras disebut dengan osifikasi. Osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan berbentuk mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Setelah itu osteoblast itu akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang yang memproses osifikasi tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang akan terbentuk menjadi keras. Yaitu selain osifikasi, ada juga mengalami fusi atau penggabungan. Jadi saat lahir itu yang bayi itu akan memiliki tulang sebanyak 270 tulang, kira-kira sebanyak itu. Nah, seiring bertambahnya usia, tulang akan bergabung dan semakin kuat.
Dan kira-kira itu akan menjadi jumlahnya itu adalah 206. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.